Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi pembangunan bagi umat Islam adalah amal-amal soleh, adalah kebaikan-kebaikan, adalah bagaimana dia membangun dirinya, membangun keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum naro, membangun bangsa. Jadi sekali lagi partisipasi adalah amal soleh. Amal soleh apa? Amal soleh membangun negeri ini dimulai dengan membangun dirinya sendiri. Dalam hal ini, Mas Haris Azhar, seorang pria keturunan India berkacamata, seorang laki-laki tentunya keliling Indonesia untuk mengingatkan bangsa ini agar aktif berpartisipasi, aktif membangun bangsa ini. Dan sekali lagi itu mesti kita ingatkan itu adalah amal soleh. Kita kalau tidak aktif itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau aktif jelas juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan amal-amal baik, amal-amal aktif, amal-amal partisipasi itu akan membawa kebaikan-kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mesti dimaknai sebagai aktivitas kita sehari-hari. Mas Haris Azhar keliling Indonesia mengingatkan kita semua agar kita berpartisipasi aktif di dalam membangun bangsa ini. Selamat menyaksikan dialog di depan. Silahkan like, silahkan subscribe, dan silahkan berikan komentar yang pedas hatta kepada saya, hatta kepada channel ini, hatta kepada bangsa ini. Karena aktif berpartisipasi memberikan komentar, aktif berpartisipasi memberikan kritik, itu adalah amal. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menyaksikan. Iya, kalau Anda punya anak atau Anda punya saudara sedang sakit, apa boleh dia pergi ikut pesta? Atau apa mungkin Anda bikin pesta di rumah sakit? Jadi, tapi kalau bikin pesta di rumah sakit dengan satu syarat, yang sakit setuju dibawa atau bisa dibawa. Jadi Anda sekarang mau tanya sama saya, atau saya agak curiga sama kalimat moderator pesta demokrasi. Tapi diskusi kita tentang bagaimana negeri ini sedang tidak sehat secara demokratis. Pesta demokrasi dan tidak sehat secara demokratis kan dua hal yang bertolak belakang. Maka pertanyaannya harusnya, pesta ini untuk apa? Pestanya para orang sakit. Jadi ini seperti pestanya orang sakit menghadirkan zombie. Siapa zombie? Anda semua. Anda mungkin dianggap zombie. Ya, kita ucapkan selamat lah buat PAN, Partai Artis Nasional. Kalau misalnya masyarakatnya sakit, bagaimana dia mau mengawasi sebuah pesta? Ada yang buang sampah, ada yang curang, mestinya beli tiket ikut pesta, nggak beli tiket. Nah, masyarakatnya sakit. Nah, jadi kemenangan seperti apa? Siapa yang menguasai pesta tersebut? Kalau 01 nggak bakalan, meskipun 01 isinya mantan pacar lama. Tapi buat saya yang punya hajat pesta ini siapa? Malah kita bongkar dulu dengan bahasa-bahasa yang muncul. Kita sering dianggap sering muncul belakangan. Sudahlah, percaya sama saya. Rakyat yang nanti akan menentukan. Oh, rakyatnya sakit. Ya kan? Sudah, yang penting kita ini sebagai bangsa harus bersatu. Demokrasi itu berantem, berisik. Oh, bersatu. Nah, jadi kita itu di Indonesia setiap ada masalah-masalah yang serius,
ada bahasa-bahasa penghalus, eufemistik. Ini untuk NKRI, kita harus bersatu. Isu soal terorisme, isu soal Papua, isu soal penyelesaian soal 65, apalagi soal LGBT, isu-isu yang sensitif tidak mau dibahas. Tapi lalu dibungkus selalu dengan bahasa persatuan, NKRI dan lain-lain. Nah, terus kalau mau pemilu ini milik bersama, menjaga, ya enggak. Lalu politik identitas dianggap sebagai sebuah hal yang buruk. Bangsa ini didirikan dengan identitas. Bagaimana? Yang nggak boleh apa tidak mau didiskusikan. Nah, ini problemnya kita semua. Dan menurut saya ancaman buat teman-teman yang ada di luar Jakarta, yang masuk klaster daerah atau sering disebut daerah. Mari kita bicara soal politik nasional. Politik nasional itu kalau buat saya bukan politisi, saya bukan akademisi politis, ilmu politik. Saya ini orang yang kerja, belajar sambil kerja, kerja sambil belajar di isu hak asasi manusia dan hukum. Maka saya melihat politik nasional, sebagaimana pertanyaannya teman-teman, adalah dari kacamata hukum dan hak asasi. Dalam soal hak asasi ada yang namanya partisipasi sipil atau partisipasi warga. Saya bingung kalau saya muter ke daerah, semua orang mengglorifikasikan tokoh nasional, pemersatu bangsa. Padahal orang di daerah sedang dihapus dari catatan nasional. Itu peristilahan saya untuk mengatakan Anda dukung PAN, Anda orang Garut, Bang Gali orang PKB. Dua-dua partai ini dukung undang-undang omnibus. Jangan tepuk tangan dulu, ada yang lebih penting. Di undang-undang omnibus, izin dari daerah udah nggak penting. Sekarang 9 tahun, terutama 7 tahun semenjak 2016 ada PSN, Perpres, Program Strategis Nasional. Menurut PSN, siapa yang menentukan satu proyek di daerah? Emang proyek di istana semua? Di istana ditentukan nih. Tapi pelaksanaannya ada di daerah. Ditentukan di istana, pelaksanaan di daerah. Anda siapa? Apa Anda? Orang Garut apa? Orang Garut cuma angka. Angka untuk belanja, angka untuk pergi ke kafe, angka untuk nyoblos, itu aja buat orang Garut. Di mata orang Jakarta. Tapi di Garut dan di banyak daerah lain pusing. Anies sudah paling tepat. Prabowo jawaban kita. Ganjar yang paling satset. Loh, selama ini pendukung partai dari tiga-tiganya adalah orang-orang yang menihilkan orang daerah. Jadi Anda mau ngomong demokrasi, begitu Anda bilang sakit, betul. Kalau buat saya mau nyumbang poin yang sakitnya soal nggak ada partisipasi. Boro-boro partisipasi sipil, partisipasi warga, orang-orang di luar tuh. Ya. Politik lokal aja udah nggak penting. Artinya apa? Bupati, wali kota, DPRD nunggu perintah nasib dari pusat. Amanin tuh kebun, amanin nih hutan, mau dibabat, mau ditanam singkong, mau dibikinin jembatan, ngerapiin gorong-gorong supaya kepala negara bisa ngecek ke dalam gorong-gorong katanya. Kan begitu. Nah, jadi boro-boro warga sipil, politik lokal aja, politik resminya daerah itu udah nggak penting. Dalam pengalaman saya punya sejumlah kasus, punya catatan, saya melihat, ya,
Apa itu politik lokal? Politik lokal adalah kebijakan untuk melahirkan sebuah program atau menjalankan program dari pusat yang nanti kontraktornya adalah teman-teman dari politisi lokal.